wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 11 AE1 akan menjelaskan tentang organisasi partai politik Indische Partij. Perkenalkan, saya Fania Janitra, absen 36. Perkenalkan, saya Talita Zura Anggriani, absen 33. Perkenalkan, saya Naswa Anindya Nareswari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Salwa Galuh Aryani, nomor absen 31. Perkenalkan, saya Tiara Dwanantia, absen 34. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Indische Partij. Indische Partij dimulai dari rasa kekecewaan Dr. Douwe Dekker atau Danudirya Setiabudi terhadap diskriminasi dan ketimpangan status antara masyarakat Indonesia asli, masyarakat campuran Indonesia Eropa, dan masyarakat Belanda. Pada masa itu, akses pendidikan, ekonomi, dan sosial hanya berpihak kepada masyarakat Belanda, sementara masyarakat campuran Indonesia Eropa hanya mendapatkan sedikit akses dan masyarakat Indonesia asli tidak memiliki akses. Menurutnya, jika masyarakat Indonesia asli ingin memperjuangkan haknya, maka dibutuhkan kerjasama dalam satu wadah. Maka ia ingin membentuk suatu partai politik untuk menjadi wadah tersebut. Di sisi lain, Cipto Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantara sering menunjukkan kritik di media massa kepada pemerintah Belanda. Mereka sering mengeluarkan kritik tentang pemerintah Belanda yang sewenang-wenang dan menyengsarakan masyarakat Indonesia asli. Disinilah kemudian ketiganya membentuk Indische Partij di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 yang berlandaskan kebangsaan atau nasionalisme. Ketiganya sering kita juluki sebagai tiga serangkai. Indische Partij merupakan organisasi yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme yang bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada rakyat Indonesia. Sikap tegas Indische Partij tampak dalam kesehariannya mengikuti kebijakan pemerintah Belanda. Mereka juga menggaungkan semboyan yang berbunyi India Los van Holland atau India bebas dari Belanda, dan India Verdien, yaitu Indonesia untuk orang Indonesia. Cita-cita dan tujuan Indische Partij disebarluaskan melalui surat kabar, yaitu The Express. Berkat aksi revolusionernya itu, Indische Partij dapat berkembang pesat di berbagai daerah di Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, Indische Partij mampu menjaring hingga ribuan anggota di Hindia Belanda, mulai dari Indonesia asli, campuran Indonesia Eropa, hingga keturunan Cina, Arab, dan lainnya. Inilah tiga tokoh serangkai Indische Partij. Yang pertama adalah Douwe Dekker. Douwe Dekker adalah keturunan Belanda, Prancis, Jerman, Jawa. Keluarganya adalah keturunan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Namun ibunya memiliki darah keturunan Jerman Jawa, sehingga ia tergolong dalam campuran Indonesia Eropa. Douwe Dekker tumbuh besar di Indonesia dan menempuh pendidikan di HBS, tepatnya di Batavia. Saat menginjak dewasa, Douwe Dekker bergabung ke beberapa surat kabar. Ia menjadi penulis dan menjadi wartawan. Tidak hanya itu, Douwe Dekker yaitu aktivis politik sehingga ia mendirikan Indische Partij. Selanjutnya, Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah keturunan priyayi yang memiliki kesempatan untuk bersekolah di Stovia. Kendati begitu, ia menentang gagasan bahwa priyayi harus tunduk terhadap pemerintah Belanda. Hal inilah yang membuat ia mengkritik pemerintah Belanda yang dianggap merendahkan martabat bangsa. Hal ini tidak serta-merta membuat pemerintah Belanda benci terhadap Cipto Mangunkusumo. Karena di sisi lain, Cipto Mangunkusumo pernah berjasa dalam membasmi wabah pes di Malang. Pada waktu itu, ia diberi sebuah penghargaan. Hal ini tidak membuat Cipto Mangunkusumo untuk berhenti menentang pemerintah Belanda. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli yaitu Suwardi Suryamingrat. Ia merupakan keturunan bangsawan yaitu Pangeran Suryamingrat, putra pertama Paku Alam III. Sehingga ia memiliki akses pendidikan yang sangat baik, yaitu bersekolah di ELS.
Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di Sofia yang merupakan sekolah kedokteran. Tetapi ia memiliki minat bakat di bidang lain, yaitu di bidang jurnalistik. Ia suka mengirim tulisan ke berbagai media massa, termasuk tulisan yang mengkritik pemerintah Belanda. Pada tanggal 25 Desember 1912 diadakan permusyawaratan wakil-wakil Indische Partij. Dalam permusyawaratan tersebut tersusunlah anggaran dasar dan pengurus partai. Susunan pengurus partainya sebagai berikut: Ketua IFE Douwe Steger, Wakil Ketua Dr. Cipto Mangunkusumo, Panitia J.G. Van Ham, dan bendaharanya yaitu G.P. Charlie. Indische Partij memiliki beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu 1. Membangun rasa patriotisme seluruh rakyat Indonesia terhadap Indonesia yang merupakan tanah airnya. 2. Menerapkan kerjasama yang didasarkan pada persamaan ketatanegaraan. 3. Memajukan tanah air Indonesia. Dan yang keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka. Organisasi ini memiliki beberapa usaha-usaha yang dilakukannya untuk mencapai tujuannya tersebut. Usaha-usaha tersebut diantaranya yaitu 1. Memelihara nasionalisme Hindia dengan menyatukan kebangsaan semua bangsa Hindia, menyatupadukan internet dalam golongan-golongan bangsa yang masih terpisah, dan menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan terhadap diri sendiri. 2. Meningkatkan kesombongan rasial dan keistimewaan ras, serta memajukan kerjasama nasional. 3. Memperkuat tenaga bangsa Hindia melalui kemajuan dalam bidang teknik, penguasaan diri, dan pola berpikir dalam bidang kesusilaan. 4. Menghapus ketidaksamaan hak kaum Hindia. 5. Memperkuat daya pertahanan bangsa Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing. 6. Mengusahakan unifikasi, perluasan, pendalaman, dan Hindianisasi pengajaran. 7. Memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan. 8. Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama yang lemah keadaan ekonominya. 9. Melakukan usaha-usaha lain yang sah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, di sini saya akan menceritakan mengenai kemunduran dari Indische Partij. Kemunduran ini dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama yaitu ada penolakan, dan yang kedua ada pengasingan. Yang pertama yaitu penolakan. Setelah 3 serangkai membentuk Indische Partij, mereka pun mencoba untuk mendaftarkan badan hukum mereka ke pemerintah Belanda, tetapi hal tersebut ditolak pada 11 Maret 1913 oleh Gubernur Jenderal Edinburgh, yaitu sebagai wakil pemerintah Belanda. Alasan penolakan ini dikarenakan pada saat itu organisasi ini dianggap oleh kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan juga dapat menentang kolonial, sehingga organisasi ini tidak dapat dibentuk. Kemudian yang kedua ada pengasingan. Pengasingan terjadi di tahun yang sama, yaitu 1913. Pemerintah Belanda sedang mengadakan perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari Prancis. Sangat aneh dilihat karena Belanda melakukan perayaan tersebut di negara jajahannya. Kemudian Suwardi Suryaningrat pun menulis artikel sarkastiknya dengan judul Als ik in Nederlander was, yang artinya andaikan aku seorang Belanda. Kemudian ada juga Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo menulis artikel sarkastiknya yang dimuat di The Express pada 26 Juli 1913. Judulnya yaitu Clash of Race. Isi dari artikel tersebut yaitu kekhawatiran, kekuatan, dan juga ketakutan Cipto. Setelah itu juga ada Douwe Steger. Dia menulis kritiknya yang berjudul On the Helden, Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat, yang artinya pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Akibat tindakan tersebut, mereka pun ditangkap, setelah itu diasingkan.
Dewasteker diasingkan ke Kupang yaitu di NTT, sedangkan Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Kemudian pada tahun 1914, Cipto kembali ke Indonesia karena mengalami sakit, sedangkan Dewasteker dan Suwardi kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Itulah cerita mengenai kemunduran dari Indonesia Partij. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cing ceripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseget na cing ceripit tulang bajing.